Barcelona sedang mempersiapkan kontrak baru untuk Messi, sementara itu Chelsea tertarik mendatangkan Jan Oblak. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Barcelona dikabarkan sedang mempersiapkan kontrak baru untuk Lionel Messi. Dilansir dari ESPN, Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan sedang siapkan kontrak baru untuk sang mega bintang Lionel Messi. Laporta menawarkan kontrak selama 2 musim dengan opsi perpanjangan. Barcelona sendiri kabarnya kesulitan menggaji Messi. Mereka harus mengucurkan dana 75 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah per musimnya. Laporta sendiri sudah menemukan cara untuk mensiasatinya. Dia akan menurunkan gaji para pemainnya dan akan memberi kompensasi di tahun-tahun berikutnya. 11 klub Serie A mendesak agar Juventus, Inter Milan, dan AC Milan dijatuhkan sanksi yang tegas. 11 klub Serie A mendesak agar 3 klub yang sebelumnya bergabung dalam European Super League mendapat hukuman. Inter Milan sendiri sudah menyatakan keluar, sedangkan Juventus dan AC Milan masih bertahan. 11 klub Serie A tersebut adalah AS Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma, dan Cagliari. Mereka sudah menandatangani tuntutan kepada 3 klub raksasa Serie A yang terlibat. Ke-11-nya mendesak hukuman serius karena aksi Juventus, Inter Milan, dan AC Milan dinilai bisa merusak masa depan sepak bola Italia. Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Dilansir dari Sportmall hari Jumat yang lalu, Chelsea dikabarkan ingin membajak penjaga gawang Atletico Madrid yakni Jan Oblak. Kabarnya The Blues akan memboyongnya di musim panas mendatang. Walaupun sudah ada Edouard Mendy dan Kepa Arrizabalaga, kabarnya Chelsea belum puas dengan performa 2 penjaga gawangnya tersebut. Alhasil Chelsea ingin memperkuatnya lagi dengan datangkan Jan Oblak di musim panas mendatang. Selain Jan Oblak, Chelsea juga tertarik datangkan penjaga gawang AC Milan yakni Gianluigi Donnarumma. UEFA akan desak 2 klub yang belum keluar dari kompetisi European Super League. Real Madrid dan Barcelona masih bertahan di European Super League. Padahal klub-klub lainnya sudah resmi menyatakan mundur. Mundurnya klub lain tersebut disebabkan ancaman FIFA dan UEFA yang melarang pemain untuk tampil di seluruh kompetisi resmi. Selain itu, mereka didesak oleh seluruh elemen sepak bola termasuk para fansnya. Presiden UEFA Alexander Čaferin akan mencoret kedua klub yang masih terlibat dari kompetisi Champions League di musim depan. Tapi hal ini bisa berubah kalau mereka memutuskan mundur dari European Super League. Pelatih Atalanta, Gasperini targetkan anak asuhnya untuk finish di posisi 2 klasemen. Sebelumnya Gasperini cuma targetkan skuadnya untuk dapat tiket Champions League di musim depan. Tapi kini Gasperini ingin tingkatkan ambisinya untuk bisa finish di posisi 2. Seperti dilansir dari Football Italia, skuad Gasperini punya ambisi untuk finish sebagai runner-up. Alasannya, mereka punya poin yang selisih sedikit dengan poin AC Milan. Gasperini sendiri yakin kalau anak asuhnya akan pertahankan performa positifnya. Walaupun begitu, Gasperini juga waspada karena terlalu percaya diri bisa membuyarkan fokus dan jadi senjata makan tuan. Thomas Tuchel yakin bisa kalahkan Real Madrid pada laga leg pertama semifinal Champions League. Di bawah asuhan Thomas Tuchel, Chelsea berhasil menyuguhkan penampilan apik dan mengalami peningkatan yang signifikan. Tuchel pun yakin bisa kalahkan Real Madrid di leg pertama semifinal Champions League nanti. Dilansir dari BBC Sport, Tuchel menganggap laga tersebut adalah laga yang spesial. Alasannya mereka akan melawan klub tersukses di dunia yang sudah koleksi 13 trofi Champions League. Walaupun begitu, Tuchel tetap optimis dan yakin kalau Chelsea akan tampil apik seperti laga-laga sebelumnya. Tuchel juga nggak mau bernasib sama dengan Liverpool. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan hengkang dari Juventus pada musim panas mendatang. Dalam beberapa bulan terakhir, kabarnya Cristiano Ronaldo kurang bahagia di Juventus. Alasannya dia nggak puas dengan performa skuad Bianconeri belakangan ini. Karena perasaan nggak puasnya tersebut, Ronaldo dikabarkan bakal angkat kaki dari kota Turin. Sementara itu, Ronaldo kabarnya sudah temukan pelabuhan baru di musim panas mendatang. Pemain berjuluk CR7 ini akan kembali ke klub lamanya yakni Manchester United. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Ronaldo sangat serius untuk pulang ke Old Trafford. Ronaldo bahkan siap potong gaji kalau Manchester United keberatan untuk bayar gajinya yang mahal. Ronaldo menilai Premier League adalah kompetisi paling kompetitif yang bisa dipenuhi hasrat juaranya.
Jelang laga semifinal Champions League, penyerang PSG Kylian Mbappe mengalami cedera. Bintang muda timnas Prancis, Kylian Mbappe dikabarkan alami cedera paha. Padahal pertandingan semifinal Champions League lawan Manchester City sudah di depan mata. Cedera Mbappe didapat pada pertandingan Ligue 1 yang mempertemukan PSG dan Metz. Padahal Mbappe tampil apik dalam laga itu dan mencetak 2 gol sekaligus. Dilansir dari BBC Sport, pelatih PSG Mauricio Pochettino berharap Mbappe segera bisa cepat sembuh dan pulih, apalagi ada laga besar yang akan dihadapi. Real Madrid dikabarkan gak akan ngasih bonus ke skuadnya walaupun nanti menang Champions League. Pandemi COVID-19 seakan menghancurkan industri sepak bola dunia. Gak cuma klub-klub kecil, klub papan atas juga terkena dampaknya. Pasalnya mereka nggak dapat pemasukan dari penjualan tiket penonton di stadion. Walaupun berstatus sebagai klub terbesar dan tersukses saat ini, Real Madrid juga ikut alami krisis keuangan. Dilansir dari Marca, El Real akan meniadakan uang bonus walaupun nantinya mereka bisa juara Champions League. Pendiri Spotify, Daniel Ek dikabarkan tertarik untuk membeli saham Arsenal. Seperti diketahui, keikutsertaan Arsenal di kompetisi European Super League membuat para fans kecewa. Hal ini membuat Arsenal mundur dari kompetisi tersebut. Menurut kabar pemilik klub Arsenal, KSE berniat menjual mayoritas sahamnya. Menanggapi hal tersebut, pendiri Spotify Daniel Ek berminat untuk membelinya. Dilansir dari Goal, Daniel Ek mengaku sudah jadi fans Arsenal sejak ia masih anak-anak. Kalau KSE jadi jual sahamnya, maka Daniel Ek akan beli dengan senang hati. Walaupun begitu, petinggi Arsenal Josh Kroenke yakin kalau KSE nggak akan jual sahamnya. Kroenke juga yakin kalau Arsenal bisa bangkit dari keterpurukan. Gak puas dengan kinerja Andrea Pirlo, Juventus dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Hansi Flick pada musim panas mendatang. Menurut Sportskida, Juventus tertarik datangkan mantan pelatih Bayern Munchen yakni Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini akan masuk gantikan Andrea Pirlo yang performanya kurang menjanjikan. Walaupun sudah pamit, Bayern Munchen tolak pengunduran pelatihnya tersebut. Diketahui Hansi Flick mundur untuk bisa melatih timnas Jerman yang ditinggal pergi Joachim Löw. Kehilangan Scudetto musim ini membuat Juventus segera merombak kursi kepelatihannya. Selain Hansi Flick, kabarnya Juventus juga tertarik datangkan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Bersiap mengarungi kompetisi musim depan, Transsilgon kedatangan banyak sponsor. Sebanyak 40 sponsor siap bekerja sama dengan Transsilgon untuk berlaga di Liga 2 mendatang. Banyaknya sponsor yang masuk gak terlepas dari daya tarik sang pemilik yakni Raffi Ahmad dan Rudy Salim. Pada hari Jumat yang lalu, Transsilgon mengadakan launching tim di Jakarta International Expo Kemayoran. Rudy sendiri cuma ingin sponsor eksklusif saja. Akan tetapi, banyak sponsor yang ingin kerjasama dengannya. Sementara itu, Raffi Ahmad menolak sponsor yang jalin kerjasama secara singkat. Alasannya, ia ingin sama-sama memajukan dan membangun sepak bola Indonesia. Tottenham Hotspur tertarik untuk mendatangkan Brendan Rodgers sebagai pengganti Jose Mourinho. Menurut Daily Mail, selain Julian Nagelsmann, Tottenham Hotspur juga tertarik datangkan Brendan Rodgers. Pelatih asal Irlandia Utara ini sukses antarkan Leicester City menembus papan atas Premier League. Presiden Tottenham Hotspur, Danny Levy kabarnya sudah lama mengincar Brendan Rodgers untuk mengisi kursi kepelatihannya. Pada tahun 2012, Brendan Rodgers juga mendapat tawaran serupa, sayang ia lebih memilih untuk melatih Liverpool. Jesse Lingard meluapkan kekesalannya di Instagram setelah laga melawan Chelsea. Dalam unggahan Instagramnya, Lingard menulis deskripsi untuk menegakkan kepala dan berjuang di sisa 5 pertandingan Premier League lainnya. Lingard juga terlihat meluapkan kekesalannya dengan menulis VAR adalah candaan. Alasannya wasit memberi kartu merah kepada Fabian Balbuena. Kejadian berawal dari upaya Balbuena dalam menendang bola ke arah depan. Sayang setelah menendang, kakinya mengenai betis Ben Chilwell yang berusaha menghalanginya. Chilwell pun terjatuh dan wasit memberi kartu merah setelah melihat tayangan VAR. Akibat kejadian tersebut, pelatih West Ham David Moyes mengecam wasit yang memimpin pertandingan. Manchester City berhasil menjuarai Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, Manchester City sukses memperdaya Tottenham Hotspur dengan 1 gol tanpa balas. Gol sematawayang tersebut dilesakan Aymeric Laporte pada menit 82 pertandingan. Sang pelatih Pep Guardiola memuji sang penyerang Raheem Sterling. Walaupun gagal catatkan namanya di papan skor, Sterling menebar ancaman dari sisi sayap kiri di sepanjang pertandingan. Di sisi lain, bomber Tottenham Hotspur Son Heung-min menangis terseduh-seduh.
Sejak gabung dengan skuad Lily Whites 6 tahun lalu, pemain timnas Korea Selatan tersebut belum juarai satu trofi pun. They get a drink to go with it as well. But Manchester City, worthy winners, and for a fourth year in a row. First wave of trophies for Manchester City, and those two, the stalwarts. Congratulations, Manchester City. The fans will be so proud. Persija Jakarta resmi keluar sebagai juara Piala Menpora 2021 setelah mengalahkan Persib Bandung dengan agregat 4-1. Bertanding di Stadion Manahan Solo, Persija langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Unggul 2-0 pada laga leg pertama membuat skuad Macan Kemayoran tampil percaya diri. Baru 22 menit pertandingan, Persib Bandung harus bermain dengan 10 orang. Alasannya Bayu Muhammad Fikri diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Marco Motta. Sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan, Persija Jakarta unggul dengan skor 2-1. Dua gol tersebut dilesakan oleh Osvaldo Hai dan Rico Simanjuntak. Sementara satu gol Persib Bandung ditorehkan oleh Ferdinand. Dan juga ini pertandingan pertama menderita kekalahan yang berbeda di antara kedua tim, namun tidak mudah untuk bisa mendapatkannya. Tetapi malam hari ini Persija Jakarta merayakan gelar juara Bandung dalam dua leg yang dilakukan. Berita terakhir, Erling Haaland terus membuktikan dirinya sebagai monster Eropa. Pada laga melawan Wolfsburg, Haaland berhasil mencatatkan rekor baru. Pada pekan 31 Bundesliga kemarin, Borussia Dortmund berhasil kalahkan Wolfsburg dengan skor 2-0. Dua gol tersebut diciptakan oleh bomber fenomenal mereka yakni Erling Haaland. Haaland mencetak rekor dengan berhasil torehkan 25 gol cuma dalam 26 pertandingan liga. Selain itu, Haaland juga memecahkan rekor lainnya dengan cetak 16 gol tandang di musim ini.